berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Jadi bukan hanya daftar yang diputuskan di dalam musyawarah desa, itu bukan hanya daftar orangnya, tapi juga sekaligus kebutuhannya. Jadi bukan sekedar daftar orang, tapi sekaligus kebutuhannya. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Silakan Gus Ivan. Halo Gus. Oh, ini di perjalanan nih jangan. Maaf Gus. Ya, siap. Apa namanya? Baru selesai tengah malam, jadi baru hidup lagi ini. Ya, saya mohon maaf lihat YouTube dari yang kemarin sama yang ini tadi, nanti saya lihat YouTube-nya lagi untuk melihat mana yang masih harus diperbaiki. Jadi kerabat desa sekalian, ada beberapa hal baru memang yang diputuskan tadi malam, misalnya soal instruksi Presiden nomor 4 2022 itu, yang semula ada rencana 3 Kepmen dan 1 peraturan Menteri Desa, kemudian malam sih diganti menjadi 1 Kepmen yang mencakup untuk 3 perintah itu. Meskipun juga saya yang nomor 1 yang terutama itu memang berkaitan dengan sekaligus konsolidasi seluruh data di SDGs desa. Kemudian yang kedua itu berbasis nomor 1, maka penyusunan atau PKTD dan kemudian BLT itu khusus untuk warga miskin ekstrim, dan itu menentukannya berbasis yang pertama. Kemudian yang ketiga untuk BUMDes dan BUMDes bersama, serta untuk ketahanan pangan juga demikian. Jadi khusus untuk yang miskin ekstrim. Itu satu keputusan menteri. Makanya ada penggabungan 3 naskah jadi 1. Kemudian yang sejatinya harus kita diskusikan pada pagi hari ini tadinya itu, karena bagaimana idenya dari Gus Halim adalah kita desa itu memberikan data yang paling detail kepada pihak dari luar ketika berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Jadi bukan hanya daftar yang diputuskan di dalam musyawarah desa, itu bukan hanya daftar orangnya, tapi juga sekaligus kebutuhannya. Jadi bukan sekedar daftar orang, tapi sekaligus kebutuhannya. Nah, dari SDGs desa kita ketahui sebetulnya muncul 84 jenis kebutuhan. Jadi itu juga langsung diputuskan di dalam musyawarah desa. Tabelnya itu orangnya siapa, dan kemudian apa saja kebutuhannya. Yang kalau kita pernah diskusikan di dalam sarapan SDG desa itu ada total 84 jenis kebutuhan. Nah, kemudian kira-kira bentuknya yang kemudian akan muncul ya sampai ke pusat ya,
bentuknya kira-kira kalau per desa itu kebutuhannya apa saja untuk masing-masing desa, dan kemudian untuk dilihat kebutuhan sampai ke level nasional. Jadi terbaca tidak hanya level desa, tapi juga sampai level nasional. Misalnya semua pihak bisa melihat jumlah kebutuhan dari masing-masing desa, kecamatan, kabupaten, sampai nasional, kebutuhan khusus untuk warga miskin ekstrim gitu. Sehingga pada akhirnya yang akan memberikan informasi, yang akan mengarahkan untuk mendukung, kalau istilah sekarang menghapus kemiskinan ekstrim itu benar-benar desa. Jadi di dalam musyawarah desa itu penting supaya terhadap berbagai hal yang kemudian nanti akan muncul. Misalnya kalau ada yang ingin untuk membuat atau membangun rumah tidak layak huni dan sebagainya, maka itu tergantung kepada jadi yang diusulkan kemudian sekarang sudah muncul di dalam instruksi Presiden itu adalah bahwa penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrim. Nanti kalau memang keluarga ya pakai keluarga, kalau pakai warga ya pakai warga, seperti itu. Jadi ada keluarga dan warga miskin ekstrim berdasarkan hasil musdes yang dibuktikan dengan berita acara. Nah ini tidak hanya daftar namanya, yang penting itu tidak hanya daftar nama, tapi juga kebutuhan, termasuk supaya tidak hanya terbaca bahwa persoalan kemiskinan itu hanya persoalan orang saja, tapi juga persoalan lingkungan. Artinya kita ketahui pelajaran di bulan Desember 2021 ketika lingkungan tidak mendukung, kemudian warga punya uang juga akhirnya tidak bisa membelanjakan karena jalan untuk masuk ke RT-nya itu belum bagus, belum tidak ada pedagang yang masuk dan tidak ada barang yang diperdagangkan, sehingga hitungan mengenai pengeluaran golongan miskin ekstrim itu jadinya juga tidak ada gitu. Jadi karena tidak ada, kemudian dihitung bahwa kemiskinan ekstrim masih banyak gitu. Jadi titik kritis yang disampaikan oleh Gus Halim terutama bahwa ketika sudah sampai pada level desa, maka yang diputuskan tidak hanya soal warga, tapi juga soal kebutuhan untuk masing-masing warga. Dan bagaimana proses musyawarah desa untuk penetapan, musyawarah desa khusus untuk penetapan SDG Desa 2022 sekaligus untuk penetapan warga dan keluarga miskin ekstrim itu dipastikan bahwa sudah selesai, kemudian BPD menetapkan kapan musyawarah desa. Kembali kami sampaikan pelajaran dari tahun lalu, yang paling penting BPD dan pemerintah desa serta warga desa. Jadi soal adanya narasumber dari pihak luar itu jadi fakultatif.
Jadi dipastikan bahwa penyelenggaranya BPD, kemudian yang mengusulkan pemerintah desa, dari Sekdes mengusulkan ke Kades, Kades menyampaikan kepada BPD, misalnya seperti itu. Tapi intinya ada usulan dari pemerintah desa. Kemudian pesertanya dari BPD, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. BPD memberikan undangan, kemudian ada rapat untuk musyawarah ini, kemudian dalam hal tertentu itu musyawarah desa bisa mengundang narasumber. Jadi misalnya tahun lalu ada musyawarah desa yang kemudian tidak bisa cepat karena harus menunggu narasumber dari pihak supra desa begitu. Nah, sekarang menjadi boleh, dan di samping itu ada unsur peninjau bahwa seluruh warga desa meskipun tidak diundang dia tetap bisa datang sebagai peninjau musyawarah. Kemudian polanya untuk penataan ruang tentu saja pesertanya. Sementara itu supaya ada kegiatan atau supaya ada diketahui ada kegiatan musyawarah desa, maka juga ada spanduk untuk selamat datang, untuk menunjukkan, untuk melihat hasil dari pendataan SDGs desa. Kemudian susunan acaranya ada dari pendaftaran, kemudian pembukaan, biasa itu kemudian kepada ketua musyawarah desa, yaitu memberikan kesempatan kepada ketua Pokja Relawan Pendataan Desa Sekdes untuk menyampaikan, memaparkan hasil dari pendataan SDG desa, termasuk versi awal dari daftar dan kebutuhan, ya, daftar dan kebutuhan keluarga miskin ekstrim maupun warga miskin ekstrim. Kemudian ada dialog di dalamnya, dan kemudian diakhiri dengan keputusan tentang penetapan data SDG Desa 2022, termasuk daftar warga miskin ekstrim dan keluarga miskin ekstrim beserta kebutuhan-kebutuhan untuk penanganan penghapusan miskin ekstrim. Jadi ini yang semalam masih perlu ditambah bahwa bukan hanya daftar warga, tetapi juga apa saja kebutuhan dan lokusnya. Jadi misalnya pemerintah daerah dan kemudian pemerintah pusat sesuai undang-undang jalan yang baru, maka pemerintah daerah bisa masuk ke desa membangun jalan yang memang tujuannya untuk memperbaiki lingkungan yang sering kita sebut secara konseptual kantong kemiskinan, tapi kemudian di sana disebut sebagai kantong kemiskinan. Itu adalah RT di mana warga miskin tinggal dalam jumlah yang paling besar. Nah, itu yang infrastruktur dialihkan, difokuskan. Jadi di bagian akhir disampaikan kepada pemerintah daerah, kemudian data Excel-nya itu juga di-upload untuk Kementerian Desa, karena itu bagian dari pertanggungjawaban desa. Kiranya begitu, Kesoto. Nanti segera begitu keluar kita diskusikan kembali hasil dari Gapmen-nya itu, termasuk yang disampaikan Bu Devi, panduan cara membaca dan sebagainya, memang dipastikan.
Oke, terima kasih Gus Ivan.